Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regen Ilham Andriana dari Prodi Teknik Industri Universitas Pelatihan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi trigonometri. Di sini ada gambar segitiga siku-siku, di mana atasnya itu kita sebutnya miring, yang bawah kita sebut dekatan, kemudian yang tegaknya itu sebelah kanan kita sebutnya hadapan. Di mana diperoleh rumusnya itu sin theta sama dengan hadapan dibagi miring. Kemudian cos theta sama dengan dekatan dibagi miring. Kemudian tan theta sama dengan hadapan dibagi dengan dekatan. Ini ada gambar lingkaran satuan. Jadi fungsi trigonometri ini asalnya bukan dari segitiga siku-siku, tapi berasal dari lingkaran. Konsep trigonometri ini dia bermula dari lingkaran satuan. Lingkaran satuan dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1, sehingga diperoleh itu jari-jarinya adalah 1. Kemudian kita menentukan sembarang titik P pada lingkaran, yang mana nanti P koordinatnya adalah x, y. Kemudian P ini akan bergerak berlawanan arah jarum jam. Jika sudah begitu, pasti memiliki jarak yang disebut dengan T. Jika didefinisikan T adalah jarak yang ditempuh oleh P sepanjang lingkaran, maka T merupakan bilangan real. Kemudian dapat didefinisikan P, x, y pada lingkaran satuan. Maka sin T sama dengan y, cos T sama dengan x. Trigonometri sudut. Trigonometri sudut biasanya diukur dalam derajat atau dalam radian. Sudut yang berpadanan terhadap suatu putaran penuh berukuran 360 derajat, tapi hanya 2 pi radian. Demikian pula, sudut lurus berukuran 180 derajat atau pi radian. Kenyataan yang bermanfaat untuk diingat adalah 180 derajat sama dengan pi radian, atau juga 3,1415927 radian. Ini diperoleh fakta-fakta berikut, yaitu sama dengan 1 radian sama dengan 57,209578, atau 1 derajat sama dengan 0,0174533 radian. Pembagian suatu putaran menjadi 360 bagian dilakukan dengan demikian saja menurut bangsa Babylon kuno yang menyenangi kelipatan 60. Pembagian ke dalam 2 pi bagian adalah lebih mendasar dan berlatar belakang pada pemakaian ukuran radian yang umum dalam kalkulus. Khususnya, perhatikan bahwa panjang busur S dari potongan busur sebuah lingkaran radius R dengan sudut pusat T radian memenuhi. Sini ada beberapa contoh. Yang pertama, konversikan kalimat berikut ke radian. A 240 derajat, B 540 derajat, C 600 derajat. Jika udah begini, kita harus cari tahu dulu nih cara rumus radian itu berapa. Nah, rumus radian itu A derajat dikali pi per 180. Nah, jadi untuk mengerjakan yang A nya ini, pertamanya itu kita masukkan dulu nih 240 derajat dikali pi per 180 derajat. Nah, jadi 240 derajat dikali pi adalah 240 pi dibagi 180. Nah, jika udah kayak gini, kita sederhanakan lah, sehingga diperoleh 4/3 pi. Kemudian kita masuk yang ke B. Di sini soal angkanya tuh 540 derajat. Kita tulislah, kan tadi karena rumusnya itu derajat dikali pi per 180 derajat ya kan. Nah, kita masukkan nih 540 derajat dikali pi per 180. 540 dikali pi adalah 540 pi dibagi 180. Nah, 540 dibagi 180 adalah 3 pi. Untuk yang C nya itu 600 derajat. Kita masukkan lagi kan rumusnya kayak yang tadi, 600 derajat dikali pi per 180. 600 dikali pi nya itu 600 pi dibagi per 180. Kemudian kita sederhanakanlah, sehingga diperolehnya itu 10/3 pi. Ada soal nomor 2, yaitu konversikan ukuran radian berikut menjadi derajat. Yang A 7 pi per 6, B 8 pi,
C 5pi per 4. Nah kalau tadi kan kita disuruh nyari radiannya, nah kalau sekarang itu kita disuruh cari derajatnya. Kalau misalnya rumus untuk mencari derajat itu yaitu radian dikali 180 derajat per pi. Nah kita lihat dulu nih nomor 1 nih ya kan, yang A maksudnya. Nah dia itu 7pi per 6. Begitu tinggal kita masukkan aja rumus yang tadi itu. Jadi 7pi per 6 dikali 180 derajat per pi. Kemudian kita kali aja nih, 7pi dikali 180 sama dengan 1640 pi ya kan. Nah terus bawahnya itu 6 dikali pi sama dengan 6 pi, sehingga diperoleh hasil 1260 per 1260 pi per 6 pi. Kalau udah kayak gini, pi nya kita coret, kemudian 1260 dibagi 6, sehingga diperoleh hasil 210 derajat. Untuk yang B nya itu soalnya itu 8 pi ya kan. Dan cara mengerjakannya sama kayak tadi, rumusnya sama. Jadi tinggal kita masukkan aja 8 pi dikali 180 derajat per pi. Kemudian kita kali aja kan, 8 pi dikali 180 itu 1440 pi. Karena ini enggak ada pecahan awalnya kan, jadi kita langsung turunin aja pi nya. Jadi 1440 pi per pi. Nah kalau kayak gini kita pi nya kita coret, kita sudah deh, kita ketemu jawabannya 1440 derajat. Untuk yang C nya itu soalnya itu 5pi per 4. Ini masih juga sama kan kayak tadi. Jadi 5pi per 4 dikali 180 derajat per pi. Jadi kita kali lagi nih atasnya nih, 5pi dikali 180 sama dengan 900 pi dibagi 4 kali pi, yaitu 4 pi. Pi nya kita coret, kemudian 900 dibagi 4 sama dengan 225 derajat. Kita ada nomor 3, yaitu soal itu konversikan berikut menjadi radian, dimana 1 derajatnya itu sama dengan pi per 180 radian. A 33,3 derajat, B 471,5 derajat, C 14,9 derajat. Nah sehingga kini kita suruh mencari ya kan, dimana sih radiannya itu. Nah rumus radian itu derajat dikali pi per 180 derajat. Nah kita kerjakan dulu lah dari A dulu ya kan. A nya itu 33,3 derajat. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi, 33,3 derajat dikali pi per 180 derajat. Sehingga kita ini doang kita kalikan, 33,3 dikali pi sama dengan 33,3 pi per 180 derajat. Kemudian kita bagi aja ini, 33,3 dibagi 180 sama dengan 0,185 derajat atau sama dengan 0,185 radian. Kemudian untuk soal nomor 2 nya itu 471,5 derajat. Enggak, kita kerjakannya itu seperti tadi, 471,5 derajat dikali pi per 180 derajat. Dan kita kali nih, 471,5 kali pi itu 471,5 pi dibagi yang tadi itu tinggal kita turunin lagi aja, dibagi 180 derajat. Dan bagi nih 471,5 dibagi 180 sama dengan 2,62 pi atau sama dengan juga 2,62 radian. Untuk yang nomor 3 yaitu soalnya 14,9. Ini juga masih sama caranya, masih kayak tadi ya kan. 14,9 dikali pi per 180 derajat. Dan 14,9 dikali pi adalah 14,9 pi. Dan dibagi 180 derajat. Terus itu 14,9 dibagi 180 sama dengan 0,083 pi atau juga kita sebutkan 0,083 radian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.